Saya ini ketakutan, saya pergi tanya-tanyalah sama tetangga ini, karena udah masuk saya pengontrak sekitar udah masuk 5 bulan 6 bulan ya. Saya tanya sama tetangga-tetangga, Mbak, ini kontrakan yang di sini nih kayak mana sih ceritanya? Cuma waktu itu saya pernah ngontrak, Mbak ini pernah ngomong sama saya pertama saya mau pindah ke sini, Mbak, kalau bisa abis ini jangan diperpanjang lagi kontrakan. Soalnya banyak yang nggak betah, yang wujud-wujudnya merupai keluarga-keluarga besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, di depan kalian sudah ada Mbak Ani. Yang belum tahu Mbak Ani, videonya ada di atas. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Mbak Ani? Kabar baik. Kesibukan apa Mbak? Ngurus anak. Ya, bisnis kecil-kecilan lah. Bisnis apa nih kalau boleh tahu? Biasalah dagang-dagang online. Oh, jualan online, all shop gitu. Online shop. Iya. Jualannya apa aja Mbak kalau boleh tahu? Ya kayak dagangan anak-anak loh, kayak model-model bakso gitu loh. Oh, makanan jajanan Makanan gitu jajanan ya? lah, istilahnya, daripada hitungan jenuh di rumah. Iya. Nah, kisah apa yang bakal Mbak Ani bagikan di malam yang berbahagia ini? Bisa kontrakan mistis ya. Kontrakan horor. Horor aja lah ya. Kontrakan horor. Ya kalau dibilang mah horor ya. Horor. Di tahun berapa kejadiannya Mbak? 2019. 2019. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Gini ceritanya. Pada tahun 2019 saya tinggal di Bedeng. Punya anak berapa ya? Punya anak kalau nggak salah punya anak 3 ya. Punya anak 3. Tinggal di situ masih sama tahun 2019 itu kayaknya saya masih sama suami lah ya. Sama suami. Suami itu ya istilahnya kerjanya pas-pasan lah, penghasilan pas-pasan. Tinggal di kontrakan tuh, tapi kontrakannya tuh kayak kurang ini loh Mas. Rumahnya itu nggak bagus-bagus amat kita ngontrak itu. Rumah kampung gitu. Iya, pokoknya bentuk rumahnya juga kayaknya nggak ini loh, dipandang juga nggak enak gitu. Nah gitu loh, kayak kusam ya kalau orang bilang ya, kusam gitu ya ngelihatnya. Kalau kata orang Jawa sintru. Oh ya, pokoknya itulah ya, bahasa kita mah kusam. Iya. Nah, kontrakan itu tuh apa ya, kalau dilihat orang mah dekil gitu, tapi ya emang enak sih di suasananya di dalamnya tuh Mas. Nah, kita orang ngontrak di situ ya, makanya kita mengontrak di situ karena posisinya agak murah gitu Mas. Kan masih banyak sih emang kontrakan yang bagus-bagus, cuman posisinya karena kontrakan agak murah makanya kita ngontrak di situ. Kelang jalan hari berikut hari kita jalanin rumah itu ya biasa-biasa aja Mas. Awal-awal kita ngontrak nih rumah aura biasa-biasa aja. Aman aja. Aman pokoknya, kalau kata dibilang mah nggak ada aura ini, nggak ada aura itu. Nah, bisa malam Jumat nih, malam Jumat saya tidur, perasaan tuh kayak ada yang nggak enak loh di ini, kayak ada apa ya, kayak ada yang nimpah. Kayak orang bilang apa ya Mas ya, kalau tidur enggak Gelisah lah ya. Tidur enggak, ini enggak gitu. Makanya kita bangun juga nggak bisa. Nah, terus kata itu saya ngejerit-jerit, yang nyebut ya astagfirullahaladzim, nyebut segala macam, dibangunin sama anaknya. Kenapa Bu? Nggak ada apa-apa. Nah, saya ke kamar mandi Mas, ke kamar mandi, kelang di belakang tuh ada dapur, kayak ada bayangan. Kamar mandi itu. Bayangan kayak apa ya, modelnya kayak perempuan, tapi dia madep ke pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi dia, cuman yang diliatin tuh kayak cewek, tapi dia duduk Mas di samping pintu itu. Duduk, dia rambutnya panjang. Nah,
Mau saya panggil, kirain anak saya loh, anak saya yang gadis. Mbak ngapain? Nggak disaut. Nggak disaut. Jadi saya balik lagi, anak saya nongol dari kamar. Apa Bu katanya. Pas saya tengok yang di kamar nggak ada, yang di dekat kamar mandi. Saya takut, ya nggak jadi ke kamar mandi, balik lagi saya. Iya, saya panggil, Mbak ngapain, kata saya. Anakku dari kamar tuh keluar. Apa sih Bu katanya. Nah, yang duduk di situ siapa kata saya. Pasti saya tengok di kamar mandi udah nggak ada. Kosong. Jadi saya nggak jadi ke kamar mandi, saya pulang ke kamar lagi takut. Jadi terus anakku juga ngedengar omongan itu si gadis, jadi kan bapaknya itu posisinya lagi kerja malam. Anak-anak ikut saya ke kamar semua. Jadi tidurnya bareng itu satu kamar itu karena ketakutan dengar sosok itu. Nah, kelang besoknya kita cerita pagi-pagi. Ke mana ya, kita jalan keluar ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu ya. Emang kenapa Mbak kayaknya susah tidur, kata ini ngeliat matanya kayak orang kurang tidur ya. Iya Mbak, emang ada kejadian apa sih Mbak rumah itu, saya bilang tanya ya sama tetangga sebelahan. Emang kenapa Mbak ngeliat sesuatu ya? Itu mah rumah itu emang sering ditampakkan sesuatu yang aneh-aneh katanya. Nah, kata saya bilang, iya sih Mbak, ada tampakan yang aneh di kamar mandi saya kemarin, ditampain cewek. Kirain saya anak saya, nggak taunya bukan. Saya tengok lagi nggak ada. Nah, iya Mbak, ya udah sih Mbak, diiniin aja, disolatin aja katanya, diiniin ya pokoknya. Ya udah, kelang berapa hari, beberapa minggu kemudian adem-adem aja Mas, nggak ada yang kejadian. Nah, setelah saya itu maghrib, kan suami saya kerja. Suami saya kerja, saya ini duduk sama anak, lagi nonton TV. Duduk yang di pinggiran mau arah ke dapur, pintu itu saya duduk di situ. Ada tetangga sebelah lewat. Mas lagi ngapain katanya. Emang kenapa Mbak? Mas siapa Mbak? Kata saya gitu ya. Nggak taunya. Kirain ada suami saya yang duduk di samping saya itu, orang lihat. Terus sampai saya tanya, emang ada suami saya Mbak, kata saya. Emang Kak Adi pulang, kata dia kan gitu. Kata teman saya, orang diajak kerja kok, kata saya. Emang yang duduk sama Mbak itu siapa, kata. Di samping saya itu Mas. Iya, tetangga itu nanya, lah orang saya duduk sama anak kok berdua, nggak ada suami saya kerja, kata saya bilang. Lah terus yang duduk sama Mbak itu siapa di sebelah, katanya. Terus? Ya nggak ada siapa-siapa, itu pas maghrib posisinya. Jadi setelah itu ya nggak lama dari kejadian itu, jam habis maghrib lewat mau sisa, suami saya pulang. Nah, suami saya pulang, kaget tetangga itu. Yang saya lihat tadi sih siapa, katanya gitu loh. Saya nanya tadi sama Mbak itu suaminya belum pulang, tapi tadi saya ngelihat ada suaminya, kok suaminya baru pulang gitu. Yang dia saya lihat tuh siapa, katanya. Mulai bertanya-tanya. Mulai ya bertanya-tanya itu sama saya, sama ini. Terus beneran tambah tadi suaminya belum pulang, bener. Ini barusan dia pulang, kata saya. Nah, cerita malam itu kemudian ngikutin hari, tengah malamnya anak saya Mas, yang anehnya si gadis. Kenapa? Saya tidur barengan sama suami, ya pokoknya barengan di ruang TV itu, nggak pindah di kamar. Biasanya tukang makan malam nih saya. Dia nggak ngelihat saya lagi tidur di samping dia. Nah, anak saya gadis ngomong, Ibu makan apa? Itu sebenarnya bukan saya Mas, taunya. Ibu makan sih Bu, suapin, katanya. Udah tidur aja, katanya gitu loh, yang ngomong jelmaan saya itu tidur aja, katanya. Semalam makan tah, katanya. Enggak ge, katanya. Kok nggak makan? Jadi yang semalam makan siapa? Ica minta apa? Mbak mau ngomong sama orang itu loh Bu, katanya. Ibu makan apa semalam, katanya. Cuma biasanya Ica minta suapin Ibu, kok Ibu udah tidur aja, besok aja, katanya gitu. Iya, makan. Minta suapin, udah tidur aja, katanya. Kelang dari situ dia
bangun melihat saya. Kok ibu ada tidur di samping saya? Makanya dia cerita, ibu semalam makan nggak katanya. Enggak, sumpah katanya. Pas ditengok, kata anak saya, jadi yang semalam itu siapa bu katanya. Ya siapa kata saya, itu kayak ibu loh duduk lagi makan enak, cuma mukanya nggak ditampain gitu loh, cuma baju yang dipakai ibu itu persis sama yang dipakai ibu bajunya itu. Makanya Icang ini mbak ngomong, ibu makan apa, orang persis itu baju yang dipakai ibu sekarang sama yang dipakai dia juga gitu. Kok lama-lama kesininya auranya kok nggak enak, anak pada ketakutan. Pulang berapa hari saya digangguin, pokoknya digangguin terus mas, semenjak dari kejadian saya diketemuin perempuan yang duduk di kamar mandi itu udah mulai selalu aja ada yang ditampain. Tapi bisa menyerupai begitu ya Mbak ya, hantunya iya, ya? Menyerupainya tapi menyerupai Anggota keluarga. Anggota keluarga itu yang anehnya. Anak-anak saya, ngangen saya, suami. Nah itu yang nggak habis pikir. Saya ini ketakutan, saya pergi tanya-tanyalah sama tetangga ini. Karena udah masuk saya ngontrak sekitar udah masuk 5 bulan 6 bulan ya. Saya tanya sama tetangga-tetangga, Mbak ini kontrakan yang di sini nih kayak mana sih ceritanya? Cuma waktu itu saya pernah ngontrak, Mbak ini pernah ngomong sama saya pertama saya mau pindah ke sini. Ya makanya Mbak nggak ada yang banyak yang betah katanya. Rumah kontrakan ini nih banyak konon ceritanya sih kayak apa ya? Kayak ada yang ditanam katanya Mas gitu loh. Tanam kayak tanam bekas kuburan itu, kuburan bayi, makam bayi yang keguguran gitu Mas, dikuburnya di situ gitu loh. Cuman emang udah dipindahin, cuman kan itu bekas makam Mas ceritanya. Cuman udah dipindahin Mbak ke makam umum katanya. Oh, cuma kok ya emang sering kejadian orang-orang yang ngontrak di situ sering dinampain-nampain kayak ujut-ujut yang ngontrak katanya, seperti keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya gitu. Berarti rumah kontrakan itu bekas makam, khusus makam bayi Mbak itu? Bukan tuh makam loh, yang punya rumahnya dulu itu katanya konon cerita dari tetangga kan keguguran anak umur sekitar umur 5 bulan keguguran tuh dimakamin di situ di ruang tengah. Tadinya ruang tengah itu belum jadi ruang tamu katanya, masih tanah lapang. Nah, cuma katanya itu mau dipindahin, mau dibikin bedeng, makanya makamnya itu dipindahin. Cuman yang seremnya itu yang di tempat saya itu kan hitungnya bedeng itu kontrakan ada 2 petak loh Mas. Yang seremnya itu di tempat saya, yang sebelahnya enggak. Oh ada 2. Cuman yang seremnya itu di rumah saya gitu loh. Karena bekas makam bayi. Makanya bayi itu sebenarnya udah dipindahin, cuman ya jejak-jejak aura-auranya itu yang serem di bedeng itu. Rumah yang ditungguin itu paling angkernya di situ ya? Paling angkernya di situ, makanya kata tetangga, kenapa Mbak milih yang di sini? Kan di sini udah kos penuh kata saya. Terus dia bilang, Mbak kalau bisa abis ini jangan diperpanjang lagi kontrakan. Soalnya banyak yang nggak betah. Yang wujud-wujudnya merupai keluarga-keluarga besar. Siapa aja yang ada di situ, mau wujud anak, wujud suami, dia nampainnya. Jelmaannya gitu ya? Jelmaannya. Tapi yang lebih seremnya itu satu Mas. Apa itu? Di dapur. Sosoknya apa itu? Perempuan. Beda dari si bayi itu ya? Beda. Itu wujudnya perempuan banget. Dia rambutnya panjang, cuman dia nggak nampain ke ini, mukanya nggak nampain ke kita, cuma kita di belakangin. Itu selalu tiap malam lah, semenjak kejadian itu tiap malam, habis maghrib dia nampain duduk di situ, di ujung kamar mandi. Nanti setelah itu habis maghrib tuh ngilang, udah siapa yang nemuin diwujudin, ditemuin, selang itu ngilang jam 12 malam. Masuk keluar lagi. Datang lagi. Kita panggil pengajian ya.
di pengajianin, di ngajiin, panggil ustadz, Bersihin lah ya. dibersihin, istilahnya. Alhamdulillah ya tetap aja, cuman dia walaupun itu datang nggak tiap hari datang gitu. Walaupun kita udah bersihin, udah pengajiin, udah ini. Tetap ada. Walaupun itu, tapi dia nggak pernah nggak sering yang biasanya kita sebelum ngajiin dia datang. Berarti Mbak Ani selama 1 tahun di situ full, Nggak full, nggak full. karena dia selalu hadir itu. Walaupun kita udah ngajiin, dia nggak pernah mau pergi, cuman ya kitanya nggak nyaman loh Mas, nggak nyaman tinggal di situ. Akhirnya pindah tinggalin kontrakan itu. Tinggalin situ cuma 10 bulan saya ngontrak situ, saya pindah lagi. Nah, pesan-pesan moralnya apa Mbak buat teman-teman musafir? Sebelum kita mau ngontrak atau mau tinggalin tempat yang baru, kalau bisa kita syariatin dulu. Kita Selamatan ya. selamatan atau bertanya-tanya nih posisi rumah atau rumah ini bagus apa enggak. Riwayatnya Biar- ya gitu ya. riwayatnya biar kitanya nyaman untuk ninggalin. Masih ada kisah lagi nggak nih Mbak Ani? Insya Allah nanti ada kisah lagi berikutnya. Terima kasih Mbak Ani. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.